Shalom, jumpa lagi di ibadah Welcome Baby Day. Biar setiap kita yang menyaksikan melalui online, hari ini kita akan diperlengkapi, kita juga akan diberikan kekuatan yang baru. Biar setiap kita juga diberkati dan mari sama-sama kita sebelum memulai ibadah ini, kita memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Biar ketika kami menyaksikan ibadah ini melalui online, kami diberkati dan juga kami diperlengkapi. Kami bersyukur untuk gereja CK7 Tuhan, yang mempersiapkan ibadah ini untuk setiap kami yang mempersiapkan kelahiran ataupun lagi mempersiapkan kehamilan. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami memberikan kami kekuatan. Thank you Jesus, thank you Lord. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami mau memujimu sebab Kau Allah kami yang besar, sebab Kau Yesus yang dahsyat. Oh Tuhan, mari angkat suaramu sama-sama kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sama-sama kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Kami siap untuk bersuka cita hari ini Tuhan, sebab kejadian-Mu nyata atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita bersuka cita, katakan amin. Amin. Haleluya. Mari hari ini kita bersuka cita, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Engkau yang di rumah-rumah sama-sama kita tetap dengan sukacita yang penuh kita menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya. Oh yeah. Terima kasih Tuhan. Kita mau sorakan haleluya bagi Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Yes Lord. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi sama-sama nyatakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami
sama-sama kita naikkan pujian ini. Engkau yang di rumah-rumah tetap bersuka cita bagi Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang di rumah-rumah katakan soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Haleluya, praise the Lord. Kami memuji kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hari ini kami percaya ketika kami datang memuji dan menyembah Tuhan, kejadian-Mu nyata dalam hidup kami, mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Engkau memberikan setiap kami kekuatan untuk terus melangkah bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk harapan yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami melangkah, kami percaya roh Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita mau datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selama kami menyembah-Mu ya Bapa, kami percaya mujizat-Mu nyata Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Thank you Jesus. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia
setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Sekali lagi, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Oh, kami menyembahmu Tuhan, sebab kami percaya mujizat-Mu terjadi. Kiri di biara nama Yesus. Oh, hallelujah. We worship you, oh Lord. Kiri di biara nama Yesus. We worship you, Lord. Kiri di biara laba 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 Yesus. Kami menyembahmu ya Tuhan, jamah setiap kami. Oh Yesus, kiri di biara nama Yesus nabo. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, oh. Mari kita tundukkan kepala bersama, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah Welcome Baby Day ini, izinkanlah setiap calon orang tua yang sedang menantikan buah hati mereka diperlengkapi dan juga dibekali dalam masa penantian mereka untuk menyambut berkat sukacita yang telah Tuhan percayakan. Walaupun kami berbeda jarak, tapi kami sangat percaya kuasa-Mu nyata di setiap rumah-rumah, sehingga tidak ada satu pun yang akan terlewatkan dari jamahan-Mu. Urapi dan layakkan hamba untuk menyampaikan hanya isi hati-Mu dalam beberapa saat ke depan, sehingga hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan salam sehat buat kita semua, terkhusus bagi calon orang tua, calon mama dari buah hati yang sebentar lagi Anda akan menerima sukacita dari Tuhan. Nah, tanggal 13 Mei yang lalu kita memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus, di mana ini merupakan konfirmasi bagi kita bahwa kehidupan kita ini sudah disediakan surga oleh Tuhan Yesus yang naik saat ini, menyediakan tempat bagi kita. Dan itulah yang menjamin bahwa kehidupan kita, perjuangan selama kita hidup untuk benar, itu tidak akan sia-sia. 10 hari setelahnya, di tanggal 23 Mei kita memperingati Pentakosta, Hari Pencurahan Roh Kudus. Di mana di dalam Pentakosta tersebut kita kembali diingatkan bahwa kita ini nggak ditinggal sendirian sebagai yatim piatu. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita penolong, yaitu Roh kebenaran. Nah, saya mencatat di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 20, tugas dari penolong yang adalah Roh kebenaran adalah Dia menyertai kita karena Dia diam di dalam kita. Saya ulangi ya, Dia menyertai kita karena Dia tinggal di dalam kita. Jadi selama janin yang Tuhan percayakan ada dalam kandungan para calon ibu dalam ibadah Welcome Baby Day ini, para ibu yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah menerima baptisan roh, dengar dengan baik, otomatis Anda akan merasakan penyertaan Tuhan. Otomatis Anda akan merasakan pertolongan Tuhan. Dan otomatis Anda akan dibimbing oleh Roh kebenaran. Nah, pada saat kita dibimbing oleh Roh kebenaran, sudah pasti tidak bisa dicampur-campur dengan mitos. Saya ulangi ya, pada saat kita dibimbing oleh Roh kebenaran, secara otomatis sudah pasti nggak bisa dicampur-campur antara roh kebenaran dengan mitos. Itulah sebabnya pada saat saya diberikan tema ini, mitos dan fakta seputar kehamilan dan menyambut bayi Anda, saya mau kasih disclaimer dulu sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan. Disclaimer pertama, saya bukan dokter anak. Tapi saya sudah punya 2 orang anak, 20 tahun dan 16 menjelang 17 tahun ya. Saya juga mau memberikan disclaimer yang kedua. Saya bukan dokter kandungan, tetapi saya sudah pernah mengandung 2 kali dengan rasa yang luar biasa dan berbeda. Lalu kemudian saya kasih disclaimer kalau memang mitos terjadi karena adanya perbedaan generasi atau generation gap. Saya juga adalah seorang oma dari beberapa cucu keponakan saya. Dan oleh sebab itu saya paham benar yang namanya generation gap. Dulu-dulu, kata orang dulu itu sama. Saya merasakan dulu-dulu yang saya lakukan belum tentu applicable sekarang. Dan yang saya paling bersyukur adalah pada saat diberikan tema unik ini justru dibahasnya di dalam tahun integritas. Artinya pada saat dibahas di dalam tahun integritas kita wajib punya tolok ukur firman Tuhan. Dan waktu kita punya tolok ukur firman Tuhan, ada tertulis di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Dikatakan demikian, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Kita disuruh apa sih? Kita disuruh melatih diri kita untuk beribadah. Nah sekarang pertanyaannya, kan kita bicara mitos dan fakta gitu ya. Kok tiba-tiba ke arah tahayul, kok tiba-tiba ke arah dongeng. Dengar dengan baik, tahayul dan dongeng nenek tua itu berbeda. Makanya dipergunakan kata dan, bukan atau, tahayul atau dongeng. Enggak. Bilangnya tahayul dan dongeng. Nah apa sih bedanya? Mari kita pelajari bersama dari makna bahasa aslinya. Di bagian yang pertama, takhayul dalam bahasa asli itu digunakan juga yang bermakna sesuatu yang tidak suci. Bayangkan di dalam kehidupan kita dibimbing oleh penolong yaitu roh kebenaran. Tapi masih percaya tahayul. Berarti masih ada sesuatu yang tidak suci di dalam hidup kita izinkan masuk pada saat di dalam kita ini ada roh kebenaran. Udah pasti kontradiksi. Nah dari sini saja sudah bertentangan dengan kepercayaan kita.
Di mana dalam Matius 5 ayat yang ke-8 itu dituliskan dengan jelas loh. Firman Tuhan berkata demikian, saya bacakan ya. Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi tolak ukur kita untuk bisa melihat Allah ya suci. Bagaimana kita bisa melihat Allah kalau di dalam kita masih ada sesuatu yang tidak suci. Nah, mari kita lihat sama-sama sesuatu yang tidak suci atau takhayul seharusnya sih sudah tidak ada tempat lagi dalam pikiran kita, tidak ada tempat lagi dalam perkataan, perasaan, dan perbuatan kita. Dengan kata lain, takhayul bagi kita orang percaya zero tolerance. Sudah tidak ada lagi toleransinya sama sekali. Nah, sekarang kita belajari tentang dongeng. Kalau tadi kita bertanya, ya ini kan sedang bicara mitos, kenapa jadi ke takhayul, kenapa jadi ke dongeng? Mari kita lihat dalam bahasa aslinya. Bahasa aslinya dari dongeng itu menggunakan kata mutos atau bahasa Inggrisnya myth yang di bahasa Indonesia kan adalah mitos. Dan waktu kata mitos ini kita double klik, kita keluarkan lagi definisinya, keluarlah 3 bullet point. Yang namanya mitos itu hanya isapan jempol semata. Yang namanya mitos itu adalah cerita yang dibuat-buat. Kalau dibuat-buat berarti nggak ada kebenarannya. Kalau isapan jempol berarti juga tidak ada kebenarannya. Dan yang terakhir digolongkan sebagai fiction. Artinya sesuatu yang berhubungan dengan khayalan, berhayal, atau fantasi. Nah, dari sini pun seharusnya kita sudah aware, sudah sadar. Dari takhayul sudah enggak matching, ditambah lagi dari mutos atau mitos juga sudah tidak matching dengan adanya roh kebenaran yang tinggal di dalam kita. Nah, tema hari ini mitos dan fakta seputar kehamilan dan menyambut bayi Anda. Dari apa yang kita pahami dari dua ini, takhayul dan dongeng kan memang sudah tidak ada tempat lagi ya. Tadi saya katakan zero tolerance. Artinya kalau disuruh pilih mitos dan fakta, jelas kita semua akan memilih fakta, betul? Tetapi dengar dengan baik, sayangnya masih banyak fakta yang didasari oleh takhayul dan dongeng. Jadi rancu kita. Suruh pilih mitos atau fakta, saya pilih fakta. Begitu dilihat faktanya didasari oleh takhayul juga. Begitu dilihat faktanya didasari oleh dongeng juga. Contoh paling simpel deh, katanya kalau orang hamil itu suka gatel perutnya, itu anaknya tuh rambutnya lebat. Coba saya tanya, ini mitos atau fakta? Ternyata ada dari sekumpulan calon ibu yang mengandung, benar anaknya rambutnya lebat dan gatal perutnya. Tapi ada sekelompok ibu yang juga gatal perutnya, tapi anaknya waktu lahir juga tidak lebat rambutnya. Pertanyaan saya, Anda mau percaya yang mana? Mari kita lihat sama-sama ya. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Kenapa bisa kita percaya pada fakta yang sebenarnya juga sudah didasari oleh dongeng, juga sudah didasari oleh takhayul? Karena gini, dalam menyambut buah hati Anda, gitu ya. In welcoming your baby, sebagai calon ibu, kita itu nggak pernah bisa lepas dari 4 hal yang mengelilingi kita. Sesuai judul ya, seputar itu mengelilingi. Kita tuh nggak pernah bisa lepas dari 4 hal seputar kehamilan dan menyambut bayi pada saat kita sedang mengandung. Apa saja sih 4 hal itu? Yang pertama adalah kalau bicara welcoming your baby, pasti ada anticipation. Ada antisipasi, betul? Makanya yang namanya di dalam kehamilan ada unsur siaga. Unsur tetap berjaga-jaga. Makanya karena tetap berjaga-jaga adalah wejangan yang masuk. Do sama don'ts-nya. Yang boleh sama yang gak boleh. Wah, ini nih tempat yang rawan untuk takhayul masuk. Tempat yang rawan untuk mitos masuk. Karena unsurnya boleh nggak boleh berdasarkan pengalaman. Padahal pengalaman satu orang tidak bisa dengan mudah begitu saja copy paste kepada pengalaman kita. Karena kita punya tubuh yang berbeda, kita punya latar belakang yang berbeda.
Oke. Yang kedua adalah excitement. Wah, seru kalau ngomong excitement. Hari ini saya juga tadi berkata kepada tim multimedia, ini adalah mimbar terkece yang pernah saya ada untuk melayani. Ini excited sekali ya, banyak sekali boneka-boneka lucunya. Dalam kita welcoming our baby itu ada excitement, kegembiraan. Jadi kalau orang mengandung itu pasti ada antisipasi, pasti ada kegembiraan. Nah, kegembiraan sendiri akan sangat dirasakan apabila kita sudah lama menunggu-nunggu. Saya itu menunggu bayi saya yang pertama, Melisa, yang sekarang sudah berumur 20 tahun, itu 3 tahun setengah. Berusaha bolak-balik ke dokter dengan segala perawatan, dengan segala treatment, sampai akhirnya saya menyerah dan suami saya menyerah di 3 tahun setengah. Menyerah dan berkata, Tuhan, bukan kehendak kami tapi kehendak-Mu yang jadi. Kalau memang tidak seizin Tuhan, kami memiliki keturunan, terjadilah Tuhan. Dan saat kami benar-benar menyerah, kami baru ngerti beda menyerah sama berserah itu sangat jauh. Lalu kami serahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebulan setelahnya, udah beres itu treatment babak belur itu dari A sampai Z ya, baik saya maupun suami, sampai dengan yang terakhir adalah pada saat bagaimana treatment untuk bayi tabung ya. Sampai akhirnya kami katakan, Tuhan sudahlah, terjadilah kehendak-Mu, saya berserah. Di saat itu sebulan setelahnya saya hamil. Jadi kuncinya adalah bukan di menyerah, kuncinya adalah di berserah. Dan saat itu pada saat saya hamil pasti ada excitement luar biasa. Aduh, itu bejangan setiap hari saya peroleh. Nggak boleh ini, nggak boleh ini. Hati-hati ini, hati-hati itu. Jadi excitement itu kalau dibuka ada hal yang menyenangkan, ada hal yang menegangkan. Sangat menyenangkan menerima perhatian. Sangat menegangkan tahu bahwa oh ini ternyata bisa jadi begini, ini ternyata bisa begini. Yang ketiga pasti ada confusion. Pasti ada kebingungan, apalagi jika ini adalah calon buah hati yang pertama. Pasti ada kebingungan karena belum memiliki pengalaman sebelumnya. Bahkan orang yang telah memiliki pengalaman sebelumnya sudah pernah mengandung, jadi ini adiknya gitu ya. Itu pun juga sudah memiliki pengalaman yang berbeda karena tidak bisa sama. Nah, confusion ini pasti terjadi ya, karena dalam kehidupan kita mengandung ya, pengalaman saya itu dibagi trimester. Trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga sampai dengan 9 bulan 10 hari. Di dalam setiap trimester itu pasti ada kebingungan sendiri, betul? Sifatnya nggak bisa sama. Trimester pertama kebingungannya beda sekali dengan trimester ketiga. Nah, sekarang yang keempat apa sih? Adanya limitation atau keterbatasan. Terutama saat ini sih, yang umum adalah keterbatasan di masa pandemi, betul? Yang kedua adalah keterbatasan informasi yang kita cari maupun yang kita terima. Justru karena kita tidak bisa menerima informasi yang benar, informasi itu banyak tapi belum tentu benar. Dan kita juga sulit mengakses informasi yang benar, mungkin karena belum berkomunitas, mungkin karena belum berjemaat. Itulah yang menyebabkan kita jadi punya keterbatasan atau limitation. Lalu kemudian keterbatasan apa lagi? Resources, keterbatasan sumber daya, keterbatasan keuangan, keterbatasan waktu, dan lain-lain. Sehingga memerlukan adanya involvement atau campur tangan atau campur pendapat dari orang lain. Umumnya nih keluarga, rekan dan sahabat, orang-orang yang sudah berpengalaman mengandung sebelumnya. Betul? Nah, karena ada involvement campur tangan dan campur pendapat ini, yang memberikan input ini kan generasinya beda. Karena dia sudah pernah mengandung sebelumnya. Mungkin orang tersebut sudah jadi oma. Berarti kan sudah jauh generation gap-nya. Nah, didasari dengan rasa sayang dan juga pengalaman. Contoh ya, mitos dan takhayul. Tadi saya sudah kasih satu contohnya. Katanya kalau perutnya gatel, anaknya itu rambutnya lebat. Padahal kulit dari kita itu berlapis-lapis. Jadi kalau anaknya di dalam kandungan dibungkus di dalam rahim, itu rambutnya tebal, jauh sekali sampai dengan ke kulit luar sebetulnya gitu ya. Nah, coba saya akan kasih Anda satu mitos, satu takhayul sebagai contoh ya.
Pernah dengar mitos ini? Tahu anaknya laki atau perempuan dari bentuk bulat atau tidak bulatnya perut ibunya. Ya, pernah dengar itu ya. Kalau perutnya mancung ke depan dan masih ada pinggangnya kelihatan dari belakang, itu pasti anak laki-laki. Pernah dengar itu? Ya. Lalu kalau perutnya bulat, melebar, sudah tidak terlihat lagi pinggang dari belakang, pasti anak perempuan. Pertanyaannya, statement ini nih zaman kapan ya? Ujung-ujungnya kita akan USG kan? Pada saat USG kita juga akan mengetahui kalau Anda mau jenis kelamin dari buah kasih kita. Apalagi USG di zaman sekarang itu sudah 4D, sudah jelas sekali hidungnya, matanya, ngedipnya, cekukannya sudah kelihatan sekali ya. Saya sendiri mengalami kok. Jadi waktu saya hamil Melisa, putri saya yang pertama, semua orang bilang Gina ini pasti anak perempuan. Karena perut saya itu katanya bulat sekali, untung gak ada yang bilang perutnya segitiga loh. Kalau ada yang bilang segitiga saya takut jadinya ya. Jadi dia bilang ini sudah pasti 100% anak perempuan, gak usah pakai USG-USG-an gitu. Dan benar, ternyata lahirlah Melisa, anak perempuan saya yang pertama. Lalu kemudian pada saat saya hamil Jemimah, perut saya itu begitu mancungnya ke depan. Sampai orang bilang, wah kali ini kamu dapat sepasang katanya gitu ya. Anak kedua kamu ini pasti 100% anak laki-laki. Yang ngomong ini adalah orang yang sama. Seolah-olah kayaknya jitu gitu ya, khayalannya. Jitu fiksinya gitu ya. Lalu dia bilang, sudahlah yang anak pertama kamu nggak harus tahu ini laki perempuan. Ini anak kedua sudah pasti katanya anak laki-laki. Lalu kemudian pada saat di USG karena saya itu melahirkan dengan cara sesar, jadi saya masih berjuang untuk melahirkan dengan cara normal untuk anak saya yang kedua gitu ya. Yang pertama tidak bisa karena panggul bagian dalam saya mengalami penyempitan. Nah di anak yang kedua saya berdoa sama Tuhan. Saya pingin banget merasakan melahirkan secara normal gitu. Minta sama Tuhan ya. Lalu kemudian dokternya bilang biasanya sih kalau sudah ada penyempitan panggul seperti itu. Mestinya sih di anak yang kedua juga ibu harus sesar. Saya paham kekhawatiran dari dokter. Lalu kemudian dokter bilang harus di USG lah Bu ya untuk kepastiannya. Lalu kemudian di USG setiap bulan sejak berusia 5 bulan dalam kandungan saya dan setiap USG itu sudah dibilang ini anak laki-laki. Bukan saya yang bilang, bukan tante saya yang bilang dokter. Dokter bilang, Bu, selamat ya ini anak laki-laki. Puji Tuhan dok, saya dan suami itu tidak akan memikirkan sebetulnya jenis kelaminnya apa. Karena saya juga orang yang sulit untuk hamil. Jadi dikasih sama Tuhan aja udah puji Tuhan, udah gak pikir apa-apa, udah anugerah buat saya. Saya dan suami itu tidak pernah memikirkan harus laki-laki, harus perempuan, enggak. Udah thank you banget sama Tuhan diberikan keturunan. Nah lalu kemudian sampai dengan waktunya 9 bulan 10 hari saya akhirnya harus dioperasi sesar lagi gitu ya. Lalu kemudian setelah dioperasi sesar saya tidak sadarkan diri setelah itu karena persiapan saya untuk melahirkan normal. Jadi mohon maaf saya ada throw up di ruang operasi sehingga suami saya harus menandatangani obat penenang untuk saya saat itu. Gitu ya. Jadi setelah selesai operasinya dikasih obat penenang, sayanya ketenangan banget gitu ya. Jadi saya nggak sadar waktu itu. Lalu kemudian suami saya cerita, wah kedengeran suaranya nangisnya kenceng sekali, luar biasa. Sampai suami saya percaya itu adalah anak laki-laki. Sampai akhirnya suster keluar dari pintu operasi, lalu kemudian membawalah bayi di bedong berwarna pink. Kayak baju saya gini loh. Ya, bedongnya bukan biru muda kan gitu kan? Kalau bedongnya biru muda anak laki-laki, kalau bedongnya pink itu anak perempuan. Saya juga nggak tahu kenapa harus dibedakan dengan warna itu gitu ya. Begitu keluar warna pink, dokternya bilang selamat ya atas kelahiran putri Bapak. Kemarin-kemarin 4 bulan bilangnya selamat buat putra. Sekarang selamat buat putri. Nah, sekarang pertanyaan saya. Mitosnya laki-laki dari bentuk perut gitu ya. Bahkan faktanya dilihat di USG laki-laki. Ternyata aslinya faktanya yang keluar adalah anak perempuan. Kalau Anda percaya mitos, saya percaya Anda kecewa.
Nah inilah yang menyebabkan anak ini sejak di dalam kandungan sudah dibedakan jadinya. Karena sudah dipersiapkannya seperti anak laki-laki. Puji Tuhan saat itu kami tidak melakukan hal itu. Karena kami itu sudah puji Tuhan banget diberikan keturunan. Bayangkan Anda sudah masuk dalam pikirannya ini anak laki, ini anak laki, ini anak laki. Pasti saya percaya perlakuanmu sejak anak ini di dalam kandungan sudah dibedakan. Makanya jangan heran ada kisah yang menyatakan sejak kecil mamanya pingin dia jadi anak laki, dress up dia seperti anak laki-laki hingga dewasa dia bingung jati dirinya. Nah contoh yang kedua adalah contoh tahayul. Tadi saya sudah berikan contoh mitos ya, contoh tahayul. Ada nggak sih ibu hamil di sini yang tiap hari disuruh pakai peniti untuk menjaga bayinya? Yang pakai peniti ibu hamilnya loh. Padahal bajunya itu nggak terbuka, tapi tetap dipenitiin, khususnya ditaruh di daerah seputar perut. Dengan alasan perlindungan katanya gitu dari yang jahat-jahat. Ada nggak sih di sini yang sudah menyiapkan gunting lipat di dekat bantal bayi? Alasannya supaya nanti bayinya kalau bobo nggak kaget-kagetan ya. Jadi ini apa namanya? Gunting yang model lipat gini loh ya, zaman dulu ya, itu ditaruhnya di bawah bantal bayi. Ada nggak sih yang menaruh gumpalan bawang putih di bawah kolong box bayinya supaya nggak diganggu roh jahat? Ada nggak sih yang barangkali menaruh cermin di depan kamar bayinya supaya kalau setannya mau masuk, setannya kaget sendiri lihat mukanya? Kelihatannya lucu ya, amazingly masih ada yang melakukan hal ini. Dan anak Tuhan, saya kasih tahu itu kekejian bagi Tuhan. Kenapa? Dilema Bu, ngomongnya begitu. Apa dilemanya? Yang wejangin mertuanya yang nyuruh dilema. Kalau saya tolak rasanya nggak menghormati. Udah gitu kalau beneran kejadian saya yang disalahin. Dengar dengan baik, kalau Anda masih berpikir itu berarti Anda belum sungguh-sungguh dalam iman Anda. Anda belum teguh dalam iman Anda. Jadi dengar dengan baik, yang sebenarnya perlu dibereskan itu bukan soal apakah mitos atau tidak. Bukan soal fakta berdasarkan tahayul atau tidak. Yang perlu dibereskan adalah si calon orang tua dari buah hati yang perlu dibekali. Bersyukur bahwa di CK7 ada khusus pelayanan untuk Welcome Baby Day. Anda tidak disatukan dalam ibadah raya. Anda juga tidak disatukan dalam ibadah bagi orang-orang yang telah melahirkan. Anda dikhususkan dalam ibadah pada saat janin Anda masih ada di dalam kandungan sudah dipersiapkan. Dan untuk saya, setahu saya tidak semua gereja memiliki jenis pelayanan ini. Jadi kalau bicara mitos dan fakta tuh banyak sebetulnya ya. Salah satunya kalau Anda bisa lihat, by the way Anda bisa browsing kok banyak ya. Mitosnya kalau orang hamil makan untuk berdua, betul nggak sih? Salah. Karena di dalam trimester pertama sebetulnya kalori yang kita perlukan itu cukup kok apa adanya. Misalnya ya rata-rata aja saya ambil ya kalori seorang wanita dewasa 2000 kalori per hari misalnya. Di trimester pertama usia kehamilan sampai dengan 3 bulan gak ditambah juga gak apa-apa kok gitu ya. Tapi kan banyak orang bilang aduh lagi ngidam nih habis makan bakmi, makan lagi somai, habis itu ngidam lagi, makan lagi nasi goreng gitu. Atas nama seorang bayinya karena makannya berdua. Padahal itu mitos. Nah di trimester kedua barulah ditambah 340 kalori karena memang usia kandungannya sudah lebih besar. Di trimester ketiga barulah ditambah 450 kalori. Jadi dengan demikian kita mesti pikir apa itu yang mitos, apa itu yang fakta benar. Bukan fakta berdasarkan takhayul dan dongeng ya. Hati-hati karena dari sini tuh aduh masuknya tuh gampang sekali. Karena urusannya adalah antisipasi. Boleh tidak boleh, excitement, menegangkan dan menyenangkan. Urusannya adalah bagaimana kita punya limitation atau keterbatasan. Dan juga yang namanya confusion atau kebingungan seperti yang saya jelaskan tadi. Apalagi yang pernah kita dengar, ada istilah morning sickness, betul? Kalau pagi tuh rasanya aduh pengen keluar semua isi perut. Cuman pagi aja pusingnya, salah. Dinamakan morning sickness doesn't mean harus terjadinya pagi. Dan kenapa itu bisa terjadinya at any time? Hormonal. Dulu kita pikir oh kalau orang hamil tuh tiap pagi pasti harus muntah dulu gitu ya. Nah sekarang kita lihat boleh gak sih orang hamil itu ngecat rambut? Ini umum banget.
Nggak boleh. Kalau orang hamil ngecat rambut itu berbahaya buat janinnya. Nggak boleh. Kalau orang ngecat rambut itu nanti nggak jadi. Dengar dengan baik. Ada yang produk non toksik bukan? Makanya ayo terima informasi yang benar, cari informasi yang benar. Dan tadi dikatakan nggak boleh olahraga, perutnya nanti gatel. Kalau anaknya rambutnya banyak nggak boleh olahraga. Padahal sebetulnya bagi yang mengandung itu dianjurkan untuk berolahraga light to moderate exercise. Nah sekarang kita lihat nih. Dari apa yang telah kita pelajari, saya mau katakan saya sangat tidak tertarik membahas mitosnya dan membahas faktanya lebih dalam. Anda cukup browsing kok, tadi sudah saya sebutkan beberapa. Namun saya sangat tertarik pada hal-hal yang menyelamatkan kita. Bukan hal yang tidak menyelamatkan kita. Sebagaimana tertulis di dalam 1 Timotius 4 yang tadi kita baca di ayat 7, kita baca di ayat penutupnya di ayat 16. Awasilah dirimu sendiri. Saya lebih tertarik ke sini sih daripada ngomongin jenis mitosnya, jenis takhayulnya. Dan awasilah ajaranmu. Disuruh apa kita? Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu. Itu dulu nomor 1. Dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi dengan demikian kita lihat pada saat kita bisa menyikapi, membekali sebagai orang tua, calon orang tua dari bakal anak ini, maka kita lihat hidup kita itu kan harusnya dibimbing oleh roh kebenaran. Maka sebagai calon orang tua harus belajar 3 dasar. 3 dasar aja kok calon orang tua, gampang belajarnya. Yang berhubungan dengan asih, asuh, dan asah. Yang membedakan hanya huruf ketiganya saja. Karena saya percaya setiap bayi yang lahir ke dunia pasti lewat kandungan ibunya. Betul? Tidak ada jalur yang lain. Pasti lewat kandungan dari ibunya ya. Dan di titik inilah sebetulnya karya Tuhan sudah nyata dalam kehidupan si bakal anak tersebut. Sehingga setiap calon orang tua yang hadir dalam ibadah online ini dapat benar-benar mempersiapkan diri dan menyerahkan kandungannya ke dalam tangan Tuhan. Terkhusus di CK7 ada pelayanan ini bukan hanya nanti pada saat ia dilahirkan, tapi sejak di dalam kandungan. Nah kita akan pelajari esensi asih, asuh, dan asah di dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 14. Kita baca sama-sama di ayat yang ke-13-nya dulu ya. Demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Ayat 13 ini dalam kata menenun di bahasa aslinya itu punya 3 makna. Menudungi, menaungi, dan menyelubungi. Sehingga kita dapat benar-benar merasakan Tuhan mencintai kita. Itu adalah definisi dari asih tadi. Yang kalau ditambahkan huruf K depannya menjadi kasih. Karena menurut KBBI, ya saya suka sekali buka dari KBBI supaya kita tuh kalau lihat satu kata tuh benar-benar kita memaknainya dengan sungguh gitu ya. Nah kalau dilihat kata asih itu ternyata ada 2 arti. Yang pertama berarti kasih, yang kedua berarti sayang. Kalau digabung jadinya kasih sayang. Nah hari ini saya berdoa bagi semua calon ibu yang sedang mengandung supaya sungguh-sungguh dapat merasakan kasih dan sayang Tuhan di masa pandemi ini. Saya berdoa supaya setiap janin yang ada dalam kandungan ibu saat ini, yang juga pasti turut mendengarkan, bisa benar-benar merasakan kasih sayang Tuhan di masa pandemi ini. Itu bagian yang pertama yaitu asih. Sekarang kita lihat di bagian yang kedua di ayat 14, tapi saya bagi A dan B ya karena ayatnya cukup panjang. Di ayat 14a, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Pada kata ajaib saya berikan highlight dengan huruf yang lebih besar. Karena di dalam Greeks-nya, kata aslinya itu menggunakan kata palah, P-A-L-A-H, palah. Nah begitu si palah ini saya double klik, apa sih sebetulnya maknanya gitu ya. Dari kata palah atau ajaib ini. Ternyata mengandung arti membuat perbedaan. Wow, dahsyat.
Artinya waktu kita baca begini. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan membuat perbedaan. Itulah yang akan terjadi dalam setiap janin anak-anak yang sedang kau kandung saat ini. Pada saat saya lihat lebih dalam lagi, ternyata dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan to be wonderful, untuk menjadi indah. Jadi kalau dibaca, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan membuat perbedaan untuk menjadi indah. Keren ya, luar biasa. Itulah sebabnya saya mau katakan ini menjadi esensi dari bagian yang kedua, yaitu kata asuh. Kenapa sih kok dibilang ajaib ini jadi kata asuh? To be wonderful, lalu kemudian membuat perbedaan jadi kata asuh kategorinya. Karena saya percaya setiap orang yang diberi kepercayaan mengasuh, itu pasti pingin menjadikan yang diasuhnya indah atau to be wonderful. Seorang ibu diberikan kesempatan mengasuh, pasti dia mau anaknya membuat perbedaan. Apalagi kalau diasuh dengan asih, kasih dan sayang. Itulah peran orang tua yang sebetulnya ditulis di dalam Amsal 1 ayat yang ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Dengar dengan baik, sampai sini saya stop. Calon papa, calon ayah, siapkan didikanmu. Didikan macam apa yang akan kau berikan pada saat anakmu nanti lahir. Lanjut, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Para calon ibu yang sedang mengandung saat ini. Ajaran macam apa yang nantinya Anda siapkan ketika anak ini lahir, supaya Anda bisa sampaikan kepada mereka. Karena berdasarkan ini akan menjadi panduan supaya anak Anda hidup bahagia dan panjang umur. Saya percaya setiap calon orang tua yang sedang mendengarkan ibadah online saat ini, mau anaknya umur panjang, mau anaknya bahagia, dan itulah yang ditulis di dalam Efesus 6 ayat 1-3. Bekalnya dari mana? Bekalnya dari Amsal 1 ayat 8 tadi. Bekalnya dari didikan ayah, bekalnya dari ajaran ibu. Hasilnya apa? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Anak akan mudah menghormati ayahnya dan ibunya kalau didikan ayahnya dan ajaran ibunya adalah ajaran dibimbing dengan roh kebenaran. Ayat yang ketiga, supaya ini hasilnya kan, kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Makanya kalau bicara Efesus 6 ayat 1-3, bicara taat itu tidak bisa keluar dari kasih. Nggak ada tuh orang yang mengasihi tapi nggak taat, nggak ada. Jadi kalau Anda mengasihi orang tua mengasihi Anda, anak, berarti saling taat. Kalau kita itu mengasihi Tuhan, kita pasti taat kok sama perintahnya. Gitu ya, itu makna dari kata asih dan asuh. Sekarang di bagian 14 tapi yang B. Ya, berarti saya baca setelah kata ajaib yang pertama. Diulang lagi. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Justru di sini saya highlight kata benar-benar menyadarinya. Kenapa? Karena banyak dari kita seringkali kehilangan kesadaran bahwa kita itu begitu berharga di mata Tuhan. Anda berharga di mata Tuhan, Anda sedang mengandung, Anda berharga di mata Tuhan. Kandungan Anda, janin Anda berharga di mata Tuhan. Kalau kita tahu bahwa diri kita, janin kita berharga di mata Tuhan, dan kita benar-benar menyadarinya, saya sangat percaya kita bersedia untuk melakukan kata yang ketiga, yaitu asah. Kalau kita benar-benar menyadari bahwa hidup kita berharga banget, kita sejak dalam kandungan ibu kita ditenun, dibuat perkara kita, kejadian kita itu ajaib, luar biasa, to be wonderful, pasti kita akan rela mengasahnya. Para calon orang tua, tidak ada sekolah jadi orang tua, nggak ada. Makanya kalau ada acara parenting, Anda ikut. Karena itu untuk membekali. Saya menuliskan seperti ini. Pernahkah Anda punya pekerjaan yang mewajibkan Anda membangun kehidupan dan masa depan seseorang? Mungkin pernah ya di kantor. Mungkin pernah ya sebagai mentor. Tapi Anda tidak memiliki pengalamannya. Udah gitu, nggak ada juga pelatihannya, nggak ada trainingnya.
juga tidak boleh menyerah dan tidak boleh quit. Kalau Anda kerja di kantor masih bisa mengundurkan diri. Kalau Anda dalam sebuah pelayanan sebagai mentor 1/3, Anda juga bisa mengundurkan diri. Tapi kalau jadi orang tua, dengar dengan baik, orang tua tidak bisa mengundurkan diri jadi orang tua. Orang tua tidak bisa meninggalkan pekerjaannya tersebut. Itu adalah parenting. Itu adalah mengasuh. Anda tidak bisa mengundurkan diri dari mengasuh sebagai orang tua. Impossible. Makanya berjanji kepada Tuhan untuk mengasihi buah hati Anda, untuk mengasuh buah hati Anda dan mengasahnya dengan kapasitas yang benar buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengasah anak kita supaya dia benar-benar tahu tentang roh kebenaran? Enggak bisa, Bapak Ibu, kalau Anda tidak duluan hidup di dalam kebenaran. Jangan coba-coba menuntun anak Anda di dalam kebenaran kalau Anda sendiri belum ada di dalam kebenaran. Saya kasih analoginya ya, kalau yang naik pesawat suka lihat gambar ini kan. Wejangannya apa sih kalau di gambar ini? Help yourself first before assisting others. Tolongin deh diri kamu sendiri sebelum kamu menolong orang lain, kan gitu. Kalau keluar oksigennya, Anda nggak boleh tuh, karena anak saya yang saya kasihi, ini anak saya, lahir dari kandungan saya, jadi saya pakein dulu. Nggak boleh. Anda duluan yang harus pakai help yourself first before assisting others. Anda dulu yang hidup dituntun dan dibimbing oleh roh kebenaran. Anda dulu yang hidup benar di hadapan Tuhan. Baru Anda bisa assisting your child untuk hidup di dalam kebenaran. Di akhir sharing ini, izinkan saya mengingatkan sebagai sesama orang tua ya. Saya juga orang tua, pernah mengandung, melahirkan, sekarang juga sudah jadi oma ya. Saya mau ingatkan dan berikan satu tips buat kita semua sebelum kita tutup dalam doa. Careful the things you say, apalagi sekarang di dalam tahun Pei Alep. Children will listen. Careful the things you do, children will see and learn. Dengar dengan baik, hati-hati atas apa yang Anda ucapkan dalam perkataan Anda. Anak-anak akan menyimak perkataan itu. Hati-hati atas apa yang Anda perbuat. Anak-anak akan melihat. Bukan cuma melihat, dapat bonus. Bonusnya habis dilihat, dipelajari, dan dilakukan. Nah, oleh sebab itu saya berdoa di tahun integritas ini dari pikiran kita, perkataan kita, perasaan kita, dan perbuatan kita, khususnya para calon orang tua, menjadi selaras dengan kehendak Bapa di surga. Sehingga dalam mendidik buah hati Anda, sejak dalam kandungan, gak usah tunggu lahir, sejak dalam kandungan Anda bisa membimbingnya dengan roh kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala bersama, saya mau berdoa buat Anda. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami dapat diingatkan bahwa kami punya penolong, yaitu roh kebenaran di dalam kami yang menuntun, khususnya bagi para calon orang tua dalam mempersiapkan kelahiran buah hati mereka. Sehingga kami tidak lagi terjebak dalam mitos seputar kehamilan dan mitos menyambut bayi. Atas seizin Tuhan, para calon orang tua telah melatih diri mereka untuk beribadah seperti firman-Mu menuliskannya. Dan telah terus belajar sekalipun mereka dikelilingi oleh antisipasi, mereka dikelilingi oleh kegembiraan yang kadang-kadang menyenangkan dan membingungkan, mereka dikelilingi oleh keterbatasan. Tetapi hari ini kami diajar untuk mengawasi diri kami dan mengawasi ajaran kami, agar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan lewat kisah kehidupan kami. Terima kasih untuk tuntunan Tuhan bagi para calon orang tua dengan makna asih, asuh, dan asah sebagai 3 bagian utama untuk menjadi calon orang tua. Sehingga kasih sayang Tuhan sungguh-sungguh kami rasakan khususnya di masa prihatin pandemi ini. Bahwa Engkau menaungi kami, Engkau menudungi kami, Engkau menyelubungi kami. Dan setiap janin yang ada dalam kandungan para calon ibu aman dalam perlindungan Tuhan. Aku berdoa mohon agar para calon orang tua selalu diingatkan untuk mengasuh anak mereka to be wonderful. Sehingga sejak dalam kandungan setiap buah hati ini boleh merasakan terawat, boleh merasakan terdidik, boleh merasakan terbimbing di dalam kebenaran.
Biarlah para calon orang tua dan buah hati benar-benar menyadari bahwa hidup mereka begitu berharga di mata Tuhan. Sehingga setiap dari mereka mengambil bagian untuk mengasah kapasitasnya buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap taat protokol, stay blessed, and stay safe. Shalom. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja Welcome Baby Day CK7 serta jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Gina Darmawan yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan serta pengalaman beliau yang telah memberkati kita semua pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah Raya Live Streaming hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 akan dilayani oleh Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD pada pukul 7 pagi, 9, 11.30, 2 siang, dan setengah 5 sore, disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, Youth and Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama GBI PRJ CK7. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan perjamuan kudus, dapat pesan langsung ke Integrity Online Store. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Juan Lesmana dengan tema sepanjang bulan Juni, Look and See. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Yuk, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel yang sama GBI PRJ CK7. Persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akaun 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihat langsung di media sosial masing-masing cabang. Salah satu investasi yang menjanjikan adalah bidang properti. Untuk mendapatkan peluang yang lebih besar lagi, diperlukan suatu diversifikasi instrumen properti. Apa saja sih diversifikasi yang dapat berkembang lebih baik ke depannya? Suatu properti dapat digunakan lebih produktif apabila kita mengerti untuk mengelolanya dengan kebutuhan saat ini. Jika Anda mempunyai sebuah properti dan belum dimanfaatkan dengan maksimal, ikuti acara ini yang akan memberikan wawasan yang luas bagaimana memanfaatkan properti Anda di tengah pandemi ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MOI GBI PRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin 28 Juni 2021 pukul 7:30 sampai jam 9 malam. Dengan pembicara Tommy Riyadi, founder of Cozy Co-Living, dengan topik How to Start and Maximize Your Real Estate Investment. Webinar ini gratis. Untuk info lengkap, link Zoom, user ID, serta password dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Setelah menyelesaikan Diklat Basic Prophetic Army, bidang doa CK7 kembali mengadakan diklat lanjutan Next Level 1 Prophetic Army CK7 secara online yang akan diadakan pada hari Rabu 30 Juni dan 7 Juli 2021 pukul 7 malam. Dengan pengajar dari tim Prophetic Subdiv Prophetic Pusat GBI Jalan Gatot Subroto. Untuk pendaftaran dapat melalui www.gbiprj.org/go/doa. Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu, kita entering the next level dan terus belajar sehingga kita menjadikan doa
sebagai gaya hidup kita untuk menghadapi keadaan zaman yang semakin jahat ini, sehingga kita menjadi pribadi yang memiliki iman seperti baja dan tangguh seperti seorang prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Mungkin di antara kita pernah terpikir atau merasa melayani Tuhan itu sebuah beban. Apakah betul seperti itu? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita menyadari kalau kita mendapat panggilannya dan dipilih oleh Tuhan sendiri, namun tidaklah berhenti di situ saja. Kita diutus memberikan kabar baik, kabar keselamatan. Itulah kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Pertanyaannya, bagaimana kita menggunakan kepercayaannya? Serving God is not a burden, it's a privilege. Melayani Tuhan bukanlah beban, tapi suatu hak istimewa yang Tuhan berikan untuk kita. Mari kita sama-sama bergabung dalam online call CK7 dengan topik The Messenger pada hari Jumat 2 Juli 2021 pukul 7 malam sampai jam 9 malam. Dan juga pada hari Sabtu 3 Juli 2021 pukul 10 pagi sampai jam 12 siang. Jangan lewatkan dan dapatkan Zoom link dan meeting ID-nya dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Kami mengundang Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik untuk dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang melalui aplikasi Zoom, kecuali hari Sabtu minggu pertama. Untuk info dukungan doa yang diminta, link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Unit pengajaran CK7 akan kembali mengadakan CK7 Virtual Graduation untuk murid KOM 100, 200, 300, serta KOM 100 Junior yang akan diikuti oleh 356 wisudawan-wisudawati yang telah selesai mengikuti pendidikan KOM secara online. Acara wisuda tersebut dilakukan via Zoom yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Gembala CK7 pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 pukul 7 malam. Dan bagi keluarga atau teman wisudawan-wisudawati dapat mengikuti acara tersebut via live streaming di YouTube channel GBI-PRJ CK7. Khusus untuk para wisudawan-wisudawati, harap menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan link, ID, serta password acara tersebut. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami mengundang untuk jemaat Welcome Baby Day untuk satukan hati untuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat semua pengetahuan yang disampaikan oleh Ibu Gina Darmawan. Berkati Ibu Gina Darmawan dengan berlimpah-limpah dan menjadi berkat bagi banyak orang, keluarganya, dan ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk bapak-bapak yang di rumah. Tuhan, Kau memberkati pekerjaan, usaha, dan apa saja yang mereka kerjakan Kau buat berhasil. Urapan nabi, iman, dan raja Tuhan curahkan. Diberi kemampuan untuk mendidik dan membawa keluarganya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, serta hidup kudus. Kami juga berdoa untuk para istri-istri, khususnya yang sedang mengandung. Diberkatilah para istri-istri menjadi tiang doa yang kokoh
dan diberi hikmat di dalam petugasnya, menjadi seorang istri atau ibu bagi anak-anaknya. Diberkatilah kehamilannya, diberikan tubuh yang selalu sehat dan kuat selama masa kehamilan. Tuhan jaga dan pelihara, dan dijauhkan dari virus COVID-19. Proses kelahiran Tuhan campur tangan, dibuat lancar dan dijauhkan dari segala halangan. Saat ini, saya mengajak para bapak-bapak dan ibu-ibu untuk kita sama-sama berdoa untuk balita dan janin yang ada di dalam kandungan. Diberkatilah setiap janin yang ada di dalam kandungan, berkembang dengan sempurna, sehat dan kuat, lahir menjadi anak yang takut akan Tuhan, cinta orang tua dan sesama. Diberkati dengan urapan Daniel 10 kali lebih unggul dan cerdas daripada orang dunia. Kami juga berdoa buat Gembala Sidang kami, Pak Niko, dan Gembala CK7, Dr. Yanto Simko Putra. Diberi kesehatan dan kekuatan senantiasa, diberkati pekerjaan serta pelayanan oleh Tuhan. Menuntun Pak Niko dan Dr. Yanto dalam pengembalaannya membawa jemaat yang hidup berkenan kepada Tuhan, dan kedua hamba-Mu ini dijauhkan dari segala serangan si jahat. Kami berdoa untuk semua keluarga jemaat Welcome Baby Day, diberkati dan dilindungi Tuhan. Kini saatnya kita siapkan hati untuk menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita angkat tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.